Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Murni Hermawati Sitanggang, MTH, selaku dosen mata kuliah Pendidikan Pancasila kelas 35 dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pemutusan hubungan kerja di TVRI dan RRI. Sebelumnya, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Tasfi Safa Azhara dengan NIM 230210204140 dan rekan saya. Saya Ulfa Diarafika dengan NIM 230210204153. Saya Iin Nur Afifah dengan NIM 240210401102. Saya Fitriana Malay Rahman dengan NIM 230210204047. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Belakangan ini kita sering mendengar istilah efisiensi anggaran. Nah, apa sih kebijakan efisiensi anggaran itu? Kebijakan ini didasari pada Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan untuk menghemat anggaran operasional. Tapi masalahnya, salah satu dampak dari kebijakan ini adalah adanya PHK pegawai. Nah, itulah yang terjadi di TVRI dan RRI. Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan menyebabkan adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap sejumlah pegawai. Mungkin beberapa dari kalian udah mendengar berita ini, tapi kita bakal coba bahas lebih dalam. Apakah kebijakan ini benar-benar sudah tepat atau justru ada yang salah dalam pelaksanaannya? Nah, mari kita kaji bersama-sama. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 1 Tahun 2025 untuk efisiensi anggaran yang berdampak pada pemotongan anggaran TVRI dan RRI. Akibatnya sejumlah kontributor dan jurnalis daerah mengalami pemberhentian sementara. Dasar hukum yang mendasari kebijakan ini mencakup yang pertama yaitu Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD. Yang kedua UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yaitu menegaskan bahwa TVRI dan RRI sebagai LPP harus tetap independen dan tidak boleh mengorbankan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu mengatur hak-hak pekerja dalam hubungan kerja termasuk prosedur PHK. Kebijakan efisiensi anggaran pada TVRI dan RRI menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari sisi substansi kebijakan maupun pelaksanaannya di lapangan. Pemangkasan anggaran sebesar 455,7 miliar untuk TVRI dan 170,9 miliar untuk RRI berdampak langsung pada terganggunya operasional lembaga dan penyusunan kualitas pelayanan publik masyarakat, dan juga beresiko kehilangan akses terhadap informasi yang mendukung, netral, dan berkualitas. Nah, dari sisi kebijakannya, efisiensi disusun tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Tidak tersedia strategi perlindungan bagi pegawai yang terdampak dan alternatif selain pengurangan tenaga kerja tampaknya tidak dipertimbangkan secara matang. Nah, sementara itu pada pelaksanaan di lapangan, proses pemutusan hubungan kerja atau PHK dilakukan secara mendadak, tanpa sosialisasi dan pendampingan yang layak, dan juga kurangnya komunikasi serta transparansi dari pihak yang terkait memperburuk situasi sehingga menimbulkan tekanan ekonomi dan sosial yang signifikan bagi para pegawai dan keluarganya. Baik, yang selanjutnya yaitu kesesuaian antara kebijakan efisiensi anggaran dengan nilai-nilai pada Pancasila.
Kebijakan efisiensi anggaran ini selaras dengan nilai-nilai pada Pancasila, terutama Pancasila keempat dan Sila kelima, karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran keuangan negara demi mewujudkannya pembangunan yang berkelanjutan, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kenyataannya, pelaksanaan kebijakan ini justru memiliki dampak khususnya terhadap pekerja kontrak di TVRI dan RRI yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini berarti bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai keadilan dan nilai kesejahteraan yang ada dalam Pancasila. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kebijakan ini tidak sepenuhnya sesuai dengan Pancasila jika masih mengabaikan hak-hak rakyat dan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Jika kebijakan efisiensi anggaran dan pemutusan hubungan atau PHK perlu dikaji ulang, ada beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu pengurangan biaya operasional non-esensial seperti perjalanan dinas, seminar, atau acara seremonial yang tidak produktif bisa menjadi langkah awal untuk menekankan pengeluaran. Yang kedua yaitu pengurangan fasilitas atau tunjangan untuk jajaran manajemen atas sebaiknya dipertimbangkan sebelum mengambil keputusan PHK terhadap pegawai biasa. Yang ketiga yaitu optimalisasi anggaran harus dilakukan dengan cermat, memastikan efisiensi tidak berdampak langsung pada program prioritas yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dan yang keempat, mengatur ulang jam kerja seperti mengurangi jam kerja, sistem shift, atau menghentikan lembur sementara bisa menjadi cara yang efisien tanpa harus PHK karyawan. Kesimpulan dari materi ini yaitu kebijakan efisiensi anggaran melalui Inpres nomor 1 tahun 2025 berdampak pada pemangkasan anggaran TVRI dan RRI serta pemutusan hubungan kerja secara mendadak meskipun bertujuan mengelola keuangan negara secara efektif. Implementasinya menimbulkan persoalan sosial dan tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai keadilan dalam Pancasila. Oleh karena itu, diperlakukan evaluasi menyeluruh dan penerapan solusi alternatif seperti efisiensi pada pos non-esensial, pengurangan fasilitas manajemen, serta restrukturasi jam kerja agar tujuan efisiensi tercapai tanpa mengorbankan hak pekerja dan layanan publik. Itu tadi pemaparan materi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.